Shalom adik-adik, dan salam kultif. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Yuk, kita siapkan hati kita untuk beribadah pada Tuhan Yesus yang sudah baik banget nih sama kita. Jangan lupa Alkitabnya ya adik-adik. Selamat beribadah. Halo adik-adik, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Oke, kakak mau tanya dulu nih sebelum mulai ibadah hari ini. Kakak mau tanya kira-kira adik-adik masih ingat gak sih gambar yang ada di belakang kakak ini? Gambar di ruangan mana ya? Ya, untuk adik-adik semua yang jawabnya ruangan kecil. Ya benar, ini adalah ruangan kelas kecil. Kakak kangen banget deh sama adik-adik semua. Kangen untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kangen untuk bermain bersama-sama. Tapi karena pandemi kali ini kita harus berpisah sebentar aja kok, nggak lama-lama. Nanti juga kita bakal ketemu lagi ya Kak Dede sama adik-adik semua. Makanya kita berdoa, Iya. kita berdoa supaya pandemi segera berlalu. Amin. Jangan lupa ya adik-adik semuanya berdoa Tuhan itu semoga pandemi kali ini cepat berlalu. Jadi kita bisa kumpul-kumpul lagi di sekolah minggu. Betul. Oke, jadi kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Siapkan hati dan juga pikiran adik-adik semua. Kita mau ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau terima kasih karena Tuhan masih berikan kita kesehatan. Tuhan masih berikan kita keluarga yang sangat peduli sama kita. Tuhan masih memberikan kita sekolah yang bagus. Tuhan masih memberikan kita semua yang kita inginkan. Kita mau terima kasih sama Tuhan. Kita mau masuk ke pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
untuk seminggu yang luar biasa ini. Terima kasih untuk dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Tuhan masih jagain kami semua dimanapun kami berada. Bapa, tiba saatnya kami akan datang beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Coba tebak ya. Coba Kak Dede bisa tebak nggak nih kira-kira ya adik-adik? Apa ya? Kakak mau nyanyi lagu apa yang kayak gini loh Kak bedanya. Oh itu gini nih. Gimana? Ih, bukan dong. Bukan itu, bukan. Ayo, Bukan. ayo tebak apa lagi, ayo. Yang ini loh Kak. Ih, bukan itu. Kalau itu gingung badan yang besar kan? Nah, yang terakhir ya. Adik-adik tahu nggak ya? Oh. Oke, kita mau goyang untuk memuji nama Tuhan. Gak boleh setengah-setengah. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya. Kalau kakak ke kanan, kalian ke kanan. Kalau kakak ke kiri, kalian juga ikutin ke kiri. Siap. Siap. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, hai. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Depan lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kiri. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang kanan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang kanan. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Depan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iha. Oke, kakak mau tebak-tebakan lagi. Adik-adik tahu nggak nih yang dimainin Kak Dede? Coba Kak Dede mainin yang lagu selanjutnya. Siap ya. Coba. Nah, lagunya apa? Ayo, tahu nggak? Iya betul. Kita mau angkat satu lagu pujian. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about
bersamamu, mengalami banyak hal yang luar biasa bersamamu. Saya undang Kak Dede untuk doa firman. Kita berdoa ya. Bapak, mumpung kami masih anak-anak, kami masih muda, kami mau menyenangkan hati-Mu melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui isi hati kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau bantu kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami lakukan. Terima kasih, berkati kakak kami yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat mendengarkan. Selamat. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Kesha seneng banget karena bisa kembali bertemu dengan adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Sekali lagi tapi lebih semangat lagi ya adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Yeay. Nah, Kak Kesha seneng banget nih kalau ngelihat adik-adik semuanya semangat, siap dengerin firman Tuhan. Nah, berarti yang sudah siap dengerin firman Tuhan, coba sekarang duduknya yang rapi, ya. Kalau punya Alkitab sudah bisa baca, bisa diambil Alkitabnya, disiapkan, karena hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke sih adik-adik, siap? Oke, semuanya duduk dengan baik, dengan rapi. Oke, nah hari ini Kak Kesha mau cerita tentang sesuatu yang seru banget adik-adik. Tapi sebelumnya Kak Kesha mau tanya dulu nih sama adik-adik semuanya. Adik-adik, siapa dari kalian yang pernah hilang waktu lagi jalan-jalan di mall sama papa atau sama mama, terus tiba-tiba hilang gitu adik-adik? Jadi kayak, hah, papa mana? Mama mana? Gitu. Siapa yang pernah kayak gitu? Coba angkat tangan. Wah, ada yang angkat tangan, ada yang enggak ya. Mungkin ada yang pernah hilang dan waktu itu gimana perasaannya? Wah, pasti mungkin bingung gitu ya, nyariin, waduh papa mana, mama mana gitu ya. Ada yang mungkin biasa aja gitu ya, atau ada yang nggak pernah hilang juga ya. Nah, jadi pasti berbeda-beda. Nah, tapi hari ini Kak Kesha mau cerita tentang anak yang hilang. Nah, tapi kalau minggu lalu adik-adik sudah mendengar firman Tuhan tentang anak yang hilang, yaitu si bungsu. Nah, tapi hari ini Kak Kesha mau cerita tentang anak yang hilang. Tapi yang satu lagi adik-adik, bukan anak yang bungsu, tapi anak yang sulung. Dan lebih parahnya lagi, kalau anak yang bungsu ini dia hilangnya di luar rumah adik-adik. Tapi kalau si sulung, dia hilangnya ini adalah di dalam rumah. Loh, kok bisa sih Kak Kesha? Masa orang hilang di dalam rumah, kok bisa? Nah, pasti adik-adik penasaran kan? Kalau gitu dengerin firman Tuhan yang baik-baik. Oke adik-adik? Oke ya. Nah, jadi Kak Kesha mau cerita dulu kalau tentang si sulung ini. Kenapa kok bisa dikatakan dia itu hilang tapi di dalam rumah? Maksudnya gimana? Masa nyasar di rumah sendiri? Bukan ya, bukan itu adik-adik. Tapi kita mau baca kelanjutan kisahnya. Kalau minggu lalu, Kak Kesha ingetin dulu ya. Minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang anak yang bungsu, dimana dia minta semua harta warisan dari papahnya. Padahal papahnya masih ada adik-adik, belum meninggal ya, tapi dia minta semua harta warisan dari papahnya. Terus dia bawa semua uangnya, dia foya-foya, dia beli ini, dia beli itu, dia hidup dengan semaunya, seenaknya, sampai akhirnya dia terkena bencana kelaparan, gak bisa makan, gak punya apa-apa adik-adik. Dan akhirnya dia kembali pulang ke rumahnya ya. Dan ketika pulang ke rumahnya, papahnya ini menyambut dengan sangat baik adik-adik. Papanya ini senang banget anaknya ini pulang ya. Walaupun anaknya ini mungkin pernah mengecewakan, pernah nakal ya, pernah semua harta warisannya diminta, tapi papanya ini tetap mengasihi dia. Makanya waktu anaknya pulang itu disambut adik-adik ya, langsung dikasih baju yang terbaik, langsung dibikinin pesta. Waduh, papanya pokoknya seneng banget, dikasih cincin yang paling bagus adik-adik ya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa papahnya ini tetap bagaimanapun keadaannya tetap mengasihi anaknya yang bungsu yang sudah hilang di luar rumah ya. Anak yang hilang di luar rumah sudah ditemukan kembali, dan itu membuat hati papahnya ini sangat bersukacita. Nah, itu
adalah cerita minggu lalu. Nah, tapi cerita minggu ini adalah bukan anak yang hilang di luar rumah, tapi anak yang hilang di dalam rumah, yaitu si sulung. Karena dari cerita tadi masih ada kelanjutannya adik-adik. Kelanjutannya itu ada di Lukas 15 ayatnya yang ke-25 ya, ayatnya yang ke-25 sampai 32. Sekali lagi Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab berarti sambil dibaca ya, baik-baik kita baca bareng-bareng ya. Boleh di rumah adik-adik ikutan baca juga ayat 25 sampai 32 ya, dan Kak Kesha juga akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Oke, siap? Siap ya. Lukas 15 ayatnya yang ke-25 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Puji Tuhan. Nah, adik-adik, jadi apa sih kelanjutan dari cerita anak yang hilang ini? Nah, hari ini Kak Kesha mau cerita tentang si sulung ini, adik-adik. Jadi kakaknya ini nih, si sulung itu berarti lebih besar ya adik-adik, lebih dewasa anak yang pertama ya, itu namanya sulung. Jadi kakaknya ini pas dia sampai di rumah, dia dengar tuh di rumah ada bunyi nyanyi-nyanyian, tari-tarian, dari luar udah kedengeran. Dia bingung, ini suara apa ya? Emang di rumah ada apa? Kok sampai bunyi-bunyi kayak gini? Akhirnya dia panggil tuh salah satu hambanya, orang suruhan di rumahnya. Panggil, sini. Itu ada apa sih di rumah? Kok berisik banget? Ada apa? Lagi ada apa? Akhirnya hambanya bilang, "Oh, itu adik kamu. Adik kamu udah pulang sekarang, makanya papa kamu seneng. Akhirnya dibikinin pesta yang besar, ya bahkan disembelih anak lembu tambun ya, untuk diberikan, dirayakan dalam rangka adiknya ini pulang." Nah, akhirnya adik-adik tahu nggak? Mendengar penjelasan ini, kakaknya ini, si sulung ini, dia marah adik-adik. Wah, gimana sih bapak ini? Kok udah anaknya bandel ya, adiknya ini bandel, udah ngabisin harta, tapi pas pulang bukannya diomel-omelin, malah dibikinin pesta, malah disembelih anak lembu tambunnya. Padahal aku nggak pernah dikasih apa-apa, aku nggak pernah dibikinin pesta. Kata si sulung itu seperti ini adik-adik. Jadi dia kesel banget, dia marah adik-adik, dan dia nggak mau masuk ke dalam rumah, saking dia keselnya adik-adik. Akhirnya mendengar hal ini, papahnya keluar dari rumah dan ketemu sama si kakaknya ini. Ditanya, "Kamu kenapa? Kok kamu marah-marah begitu?" Akhirnya si kakaknya ini jelasin, dia bilang, "Aku kesel pokoknya, kenapa kok adikku itu yang bandel malah dibikinin pesta, disembelih anak lembu buat dia, tapi aku nggak pernah, bapak nggak pernah kasih aku anak lembu tambun, bahkan anak kambing aja nggak pernah disembelih, bahkan aku nggak pernah dibikinin pesta." Wah, marah adik-adik. Akhirnya ayahnya cuma bilang, papanya cuma bilang gini, "Anakku,
selama ini engkau selalu bersama-sama dengan aku. Artinya, segala kepunyaanku itu juga adalah kepunyaanmu. Segala milikku itu juga adalah milikmu. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya adalah papanya bilang gini sama si kakaknya ini. Maksudnya, kalau mau adakan pesta, adakan aja, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau sembelih anak lembu atau anak kambing, silahkan, nggak apa-apa. Kan selama ini juga ayahnya punya harta banyak ya, karena ya makanya karena anaknya ada di rumah bersama-sama dengan papanya, ya kalau mau bikin pesta bikin aja, nggak apa-apa. Nah, itu maksud dari papanya adik-adik, makanya papanya bilang seperti itu. Nah, artinya apa adik-adik? Si sulung ini, anak yang pertama ini, dia bukannya seneng adiknya pulang, tapi dia malah marah-marah. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena dia tidak mengenal sifat dari papahnya. Selama ini dia hilang di dalam rumah. Hilang itu maksudnya bukan orang yang gak ada di rumah, bukan. Tapi walaupun dia ada di rumah, tapi dia sama sekali nggak tahu, nggak mengenal sifat dari papahnya. Dia nggak tahu apa yang menjadi kerinduan papahnya. Kalau dia tahu kalau papahnya itu sangat rindu supaya anaknya yang bungsu atau adiknya ini bisa pulang, maka harusnya ketika adiknya ini pulang, dia bukannya marah-marah adik-adik, tapi justru dia seneng, dia ikutan happy, dia ikutan bahagia karena papahnya juga happy, dianya juga ikut happy karena adiknya pulang. Tapi tidak demikian dengan si sulung ini, karena dia tidak mengenal apa yang menjadi kerinduan ayahnya, kerinduan papanya, apa yang papanya mau, sifat papanya seperti apa. Akhirnya dia jadi marah sendiri, akhirnya dia jadi kesel sendiri adik-adik, malah marah-marah. Bukannya seneng adiknya pulang, malah dia marah-marah. Nah adik-adik, inilah yang tadi Kak Kesha sebut dengan hilang di dalam rumah. Maksudnya hilang di dalam rumah adalah penting untuk kita untuk bisa mengenal papa dan mama kita itu senengnya apa sih? Oh, papa dan mama kita tuh seneng loh kalau kita bikinin minuman misalnya. Atau papa mama kita tuh seneng loh kalau kita pijetin misalnya ya. Atau papa mama kita tuh seneng loh kalau kita rajin belajar misalnya. Nah, dengan demikian, dengan kita bisa mengenal papa dan mama kita sifatnya seperti apa, senangnya itu apa, kita tidak akan hilang adik-adik. Kita justru jadi tahu kerinduan papa sama mama tuh apa sih ya, dan akhirnya kita bisa menjadi anak yang ikut bersuka cita bersama dengan papa dan mama ya, dan jadi anak yang mengerti di dalam rumah. Nah, makanya adik-adik, hari ini kisah ini mengajarkan kita banyak sekali hal. Yang pertama itu tadi tuh yang penting tuh, kita harus bisa mengenali sifat papa dan mama kita. Kita tahu papa dan mama kita tuh senangnya apa sih. Yang kedua adik-adik, kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak iri hati. Nah, seperti si sulung ini yang iri sama adiknya. Kok adiknya dibikinin pesta sih? Kok adiknya dikasih baju yang bagus sih? Nah itu namanya sifat iri. Iri hati adik-adik. Misalnya contoh, kalau misalnya adik-adik bilang gini, ih kok kemarin kakak ulang tahun dibikinin pesta, bagus, undang teman-teman, dikasih kado, tapi kok sekarang aku ulang tahun, aku nggak dibikinin pesta, kok aku nggak dikasih kado misalnya. Padahal papa dan mama tidak mengadakan pesta ulang tahun buat kamu karena sekarang lagi situasi pandemi, lagi ada covid ya, virus corona di luar sana, makanya nggak diadakan pesta. Dan kenapa nggak dikasih kado? Mungkin karena di situasi seperti ini papa dan mama perlu menggunakan uang dengan bijak, makanya nggak dikasih kado yang besar misalnya, tapi dikasih kado yang sederhana. Nah adik-adik, dalam hal ini kita tidak boleh iri. Kita nggak boleh bilang, gimana sih papa sama mama, kakak aja dulu begini, kok aku sekarang begini. Nah ini nggak boleh adik-adik, itu namanya iri hati. Kita tidak boleh iri hati, apalagi sama keluarga kita sendiri, sama kakak kita sendiri, atau bahkan sama adik kita sendiri ya. Jadi ingat, kita tidak boleh iri hati.
Dan yang kedua, adik-adik, kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak boleh sombong. Artinya kita sendiri juga nggak boleh sombong sama kakak dan adik kita. Tuh lihat, aku habis dibeliin baju nih sama papa sama mama, kamu enggak kan? Nah itu ngeledek namanya adik-adik, itu juga nggak boleh. Ya, kita juga tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati, tetap memiliki kasih kepada kakak dan adik kita, memiliki kasih kepada papa dan mama kita juga. Oke adik-adik, nah jadi seperti itu kisah yang Kak Kesha ceritakan hari ini tentang si sulung. Ingat adik-adik bahwa kita adalah anaknya Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa mengenal karakter Tuhan kita itu seperti apa, sifatnya itu seperti apa, supaya kita tahu Tuhan itu senangnya kalau kita ngapain sih, atau kerinduan Tuhan itu apa sih. Sama, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada orang tua kita adik-adik. Papa dan mama itu seperti apa sih senangnya, ya, kerinduan mereka itu apa sih, supaya kita sebagai anak tidak menjadi anak yang hilang di dalam rumah, tapi justru jadi anak yang menyenangkan hati orang tua dan juga menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik? Oke, tepuk tangan dulu dong buat firman Tuhan hari ini. Yeay. Nah, jadi demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Dan Kak Kesha juga mau kasih tahu tentang ayat hafalan. Nah, ayo ayat hafalannya coba dicatat dulu. Ayat hafalannya itu ada di Lukas. Ya, bisa dibuka. Lukas 19. Nah, sekali lagi Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Ya, Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Oke? Lukas 19 ayat 10, Kak Kesha bacakan buat adik-adik ayat hafalannya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, nah, jadi itu ayat hafalannya Lukas 19 ayat 10 buat minggu depan. Jangan lupa adik-adik dihafalkan ayatnya. Dan setelah dihafalkan boleh divideokan juga dan diberikan kepada kakak sekolah minggunya. Oke adik-adik? Oke, kalau gitu berarti demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Jadi sekarang semuanya lipat tangannya, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Yuk adik-adik sekarang kita berdoa. Adik-adik ikuti Kak Kesha berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, karena hari ini kami sudah bisa sekolah minggu. Bapak, hari ini kami belajar untuk menjadi anak-Mu yang baik, yang mengenal kerinduan-Mu dan sifat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu terus tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Nah, jadi semangat terus buat adik-adik. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dah. Anak
甜果子子，你是甜果子子，我们都是甜果子子。我是甜果子子，你是甜果子子，我们都是甜果子子。哈利路亚，赞美上主，哈利路亚，赞美上主，哈利路亚，赞美上主，哈利路亚，哈利路亚，赞美上主，哈利路亚，赞美上主，哈利路亚，赞美上主，哈利路亚。哈利路亚，puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Shalom, Sangku Kids, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Matius 6 ayat 14 bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Dalam kanape ini hafalan aku, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampunimu kamu juga. Dadah Kanape, sampai hari Minggu. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga pasti akan mengampuni kamu juga. Amin. Dadah. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Salam Kanovi, ini ayat hafalan aku. Ayat hafalannya dari Matius 6 ayat 14. Bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Dadah Kanafi, selamat hari Minggu. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Amin. 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Dalam Kanape, ini ayat hafalan kami. Ayat hafalannya
akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dadah Kak Novi, ada semangatin. Dadah, Epi. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Hai, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat hafalan yang terambil di dalam Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, besaran bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, besaran bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.